Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan, gagasan, informasi, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dimengerti dan menimbulkan respon atau pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi adalah jembatan penghubung agar manusia bisa saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Contoh percakapan antar tetangga membahas kondisi cuaca atau diskusi dalam rapat kelompok. Komunikasi dalam konteks penyuluhan pertanian adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dari penyuluh pertanian kepada petani atau masyarakat tani. Tujuannya yaitu bukan hanya sekedar memberi informasi, tetapi untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku petani agar mau dan mampu menerapkan secara petani yang lebih baik, efisien, dan menguntungkan. Contoh, penyuluh memberikan penjelasan langsung kepada kelompok petani tentang cara penggunaan pupuk organik agar hasil panen meningkat, lalu petani mempraktikkannya. Cyber Education atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak manfaat besar, antara lain jangkauan penyuluhan informasi dapat disampaikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau secara langsung oleh penyuluh, sehingga petani di pelosok pun tetap mendapatkan ilmu terbaru. Penyebaran informasi penting seperti peringatan hama penyakit, perubahan cuaca, atau harga pasar dapat diterima petani secara real time dan cepat. Informasi yang beragam dan lengkap melalui media digital, petani bisa mengakses materi berupa teks, gambar, video, atau rekaman yang bisa dipelajari berulang kali kapan saja. Memudahkan interaksi dua arah, petani bisa bertanya dan berkomunikasi kepada penyuluh atau ahli kapan saja tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka, misalkan lewat pesan singkat atau grup. Menghemat waktu dan biaya, penyuluh maupun petani tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu banyak untuk perjalanan karena komunikasi bisa dilakukan secara. Agar komunikasi dalam penyuluh berjalan efektif dan pesan diterima dengan baik, penyuluh dapat melakukan cara-cara berikut. Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, hindari istilah teknis atau bahasa yang terlalu ilmiah, sesuai dengan bahasa sehari-hari yang bisa digunakan oleh petani setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kondisi sasaran, penyuluh harus memahami masalah apa yang sedang didapati petani, apa potensi wilayahnya, dan apa kemampuan petani, sehingga materi yang disampaikan relevan dan berguna bagi mereka. Menggunakan metode dan media yang bervariasi, jangan hanya berceramah, tapi gunakan media seperti gambar, contoh tanaman, video, atau demonstrasi cara bertani agar materi lebih menarik dan mudah dipahami. Membangun hubungan kepercayaan, penyuluh harus bersikap ramah, rendah hati, dan mau mendengarkan keluhan petani. Jika petani sudah percaya, mereka akan lebih mau menerima dan memaksimalkan sarana yang diberi. Melakukan komunikasi dua arah, berikan kesempatan kepada petani untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Hal ini memastikan pesan sudah benar-benar dimengerti, bukan hanya disampaikan. Berdasarkan pengamatan di wilayah Surabaya, inovasi pertanian yang disampaikan dan diperkenalkan kepada kelompok tani adalah teknik pertanian hidroponik sederhana. Inovasi ini mengajarkan cara menanam sayur-sayuran tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air yang diberi larutan nutrisi, serta memanfaatkan wadah-wadah sederhana yang murah dan mudah didapat. Inovasi ini disampaikan karena lahan pertanian di Surabaya semakin sempit dan terbatas, serta tanah di beberapa wilayah sudah kurang subur hidroponik. Berdasarkan pengamatan, tahapan adopsi yang sedang dialami oleh sasaran petani dan warga tani adalah tahap pengetahuan, kesadaran, dan tahap minat. Analisisnya, sebagai pasar warga baru petani, pertama kali mendengar penjelasan lengkap mengenai hidroponik, mereka baru mengetahui bahwa ada cara menanam tanpa tanah. Mereka mulai tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai cara kerja, biaya, dan hasilnya. Namun, belum ada yang langsung menerapkannya secara luas. Mereka masih dalam tahap mencari tahu informasi dan mempertimbangkan apakah inovasi ini cocok diterapkan di lingkungan mereka. Belum sampai pada tahap pengambilan keputusan atau penerapan. Menjadi solusi agar warga tetap bisa berkebun dan menghasilkan sayuran segar, meski di lahan yang sempit atau di lingkungan perkotaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat inovasi hidroponik ini diterima oleh masyarakat di wilayah Surabaya, yaitu karakteristik inovasi. Hidroponik dinilai memiliki keunggulan dibandingkan cara biasa, yaitu tidak butuh tanah luas dan hasilnya lebih bersih. Namun, ada sebagian yang menganggap ini agak rumit, sehingga kecepatan penerimaan berbeda-beda. Semakin besar keunggulan dan semakin mudah inovasi itu dipahami secara cepat Karakteristik sasaran warga di wilayah tersebut umumnya berpendidikan cukup baik dan terbuka terhadap hal baru, sehingga mereka cepat paham penjelasannya. Namun, faktor usia juga berpengaruh. Warga yang lebih muda lebih cepat tertarik dibandingkan warga yang lebih tua, yang sudah terbiasa cara lama. Sarana dan prasarana, karena di wilayah kita akses untuk mendapatkan bahan-bahan alat hidroponik dan informasi cukup mudah didapatkan. Hal ini mempercepat proses adopsi. Jika sulit mendapatkan alat, maka adopsi akan lambat. Saluran komunikasi, penyampaian materi dilakukan dengan demonstrasi langsung dan disertai contoh alat, sehingga informasi mudah diterima. Semakin jelas cara penyampaiannya, semakin cepat inovasi dipahami. Kondisi lingkungan, karena lahan di Surabaya sangat terbatas, kebutuhan akan solusi berkebun tanpa tanah sangat tinggi. Kondisi ini mendorong masyarakat lebih cepat tertarik untuk mengadopsi inovasi tersebut dibandingkan di daerah yang hanya masih luas.